Shalom, perkenalkan nama saya Deviana Siregar, NPM 2309-1035. Yang saya hormati, Sister Yanti selaku dosen pemampu mata kuliah agama. Pembuatan video kali ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah agama. Kali ini saya akan bahas tentang iman dan praktek iman gereja mengatasi kuasa kegelapan. Dalam ajaran Katolik, kuasa kegelapan merujuk pada kekuatan jahat yang melawan kebaikan dan juga kebenaran. Gereja Katolik percaya akan adanya kuasa kegelapan yang diwakili oleh setan dan juga roh jahat yang berupaya mempengaruhi manusia menuju perbuatan dosa dan menjauhkan mereka dari Tuhan. Untuk melawan kuasa kegelapan, Gereja Katolik mengajarkan penggunaan doa-doa melawan kekuatan jahat, serta dalam kasus-kasus tertentu dilakukan eksorsisme, yaitu upacara resmi gereja untuk mengusir setan dari seseorang yang diduga kerasukan. Yang kita sebut setan atau iblis sang kegelapan yang jahat itu, ya dulunya ialah malaikat ciptaan Allah. Mereka itu adalah makhluk rohani yang punya kebebasan kemauan. Di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memberikan banyak sekali pernyataan mengenai setan dan bagaimana perlawanannya terhadap Kristus dan pemerintah Kristus. Dan dalam kitab Yesaya 14:12-15 juga melukiskan kejatuhan malaikat dalam kegelapan. Dan alasan kejatuhan itu ialah pemberontakan dan juga kesombongannya sendiri. Dengan itu muncullah kuasa kegelapan atau disebut sebagai malaikat menjadi yang terjahat. Penginjil Yohanes mengisahkan hidup Yesus dalam konteks pertempuran antara terang dan gelap, kuasa baik dan kuasa jahat. Yesus ialah yang dari Allah, sang terang yang mengusir kegelapan, mengusir penguasa dunia. Yohanes melukiskan iblis tidak bekerja sendirian tetapi memakai manusia sebagai alatnya. Dalam surat-surat Paulus, iblis digambarkan menyamar sebagai malaikat terang, musuh yang halus, licin, berbahaya, dan juga mematikan. Pada Konsili Vatikan II menyebut dengan jelas perlawanan setan dan perjuangan gereja melawannya, sebab seluruh sejarah manusia syarat dalam perjuangan sengit melawan kekuatan kegelapan. Pergulatan itu mulai sejak awal mula dari Periodium et Spes artikel yang ke-37 menyebutkan, akan tetapi manusia yang diciptakan Allah dalam kebenaran sejak awal mula sejarah atau wujudan si jahat telah menyalahgunakan kebebasannya. Orang Katolik berdasar kredo atau syahadat, khususnya syahadat yang panjang, percaya bahwa ada makhluk yang tidak tampak pun diciptakan oleh Allah Bapa. Iblis yang dikalahkan Kristus berperang melawan pengikut-pengikut Kristus. Pertempuran melawan roh-roh jahat sejak awal dunia dan menurut amanah Tuhan akan tetap berlangsung hingga dalam menghadapi kuasa kegelapan. Katekismus Gereja Katolik menyatakan dengan tegas melarang umat melakukan kerjasama dengan kuasa kegelapan, dan dalam gereja pun dinukarahi upacara Sacramentalia Exorcis. Upacara ini untuk kasus kerasukan setan yang berat, dan untuk kasus ringan biasa seperti orang Katolik yang berdisposisi baik, itu kita sebut penuh rahmat, tidak berdosa berat, bisa melakukannya dengan dua standar seperti rosario, doa kepada malaikat agung Santo Mikael dengan air berkat dan juga garam berkat. Eksorsisme berasal dari bahasa Yunani yaitu ekousia yang berarti kewenangan dan juga kekuasaan. Doa eksorsisme berarti melalui imam gereja memohon kepada Allah yang Maha Kuasa untuk menggunakan kewenangannya mendesak roh jahat yang sedang melawan kehendak Allah. Jadi, eksorsisme ialah doa permohonan yang rendah hati dilambungkan bagi Allah yang Maha Kuasa dan Yesus Kristus Putranya. Dan juga dalam tradisi agama-agama, roh-roh jahat diusir dengan suara gaduh dengan memukul lonceng, gong, dan juga sebagainya, atau dengan memukuli si korban dengan maksud agar roh-roh jahat itu keluar dari tubuhnya. Dan dalam tradisi agama Yahudi, roh-roh jahat sering diusir dengan menyuruh mereka masuk ke benda atau hewan, misalnya itu ke
ke babi-babi seperti yang dilakukan Yesus pada Lukas 8 ayat 30. Cara Yesus mengusir setan tidak berbelit, ia menggunakan sabdanya saja. Para murid Yesus terkadang tak sanggup mengusir roh jahat. Oleh karena itu Yesus menekankan pentingnya doa dan puasa untuk mengusir roh jahat tertentu. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita mengetahui bahwa para malaikat diutus Allah untuk menjaga umatnya. Seperti contoh dalam kisah Lot pada Kejadian 28 ayat 29. Dalam kitab Mazmur berisi sebab malaikat-malaikatnya Allah diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dalam Perjanjian Baru, Yesus mengajarkan, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Maka kita mengetahui bahwa Allah mengirimkan malaikatnya untuk menjaga manusia, bahkan pun anak-anak kecil. Malaikat ini yang tak terbatas oleh tubuh menjadi manusia, namun pada saat yang sama mereka memandang Allah. Dalam buku Fundamentals of Catholic Dogma oleh Dr. Ludwig dikatakan tentang peran para malaikat yang baik, yaitu yang pertama, tugas utama para malaikat yang baik ini adalah memuliakan dan melayani Tuhan. Yang kedua, tugas sekunder dari para malaikat yang baik adalah melindungi manusia dan memperhatikan keselamatannya. Terus yang ketiga, setiap umat beriman mempunyai malaikat pelindung yang khusus sejak mereka dibaptis. Jadi saya rasa cukuplah bagi kita untuk mengetahui bahwa Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga kita. Selanjutnya di dalam doa kita, komunikasi yang kita lakukan adalah antara kita dengan Tuhan. Maka prinsipnya adalah sama seperti kita boleh memohon agar para orang kudus mendoakan kita. Kita pun boleh, bukan harus memohon kepada malaikat pelindung untuk mendoakan kita. Selanjutnya saya akan bahas tentang eksorsisme. Menurut New Advent Encyclopedia, pengertian eksorsisme itu ada dua. Yang pertama, tindakan pengusiran setan-setan atau roh-roh jahat dari orang-orang, tempat atau benda-benda yang diyakini kerasukan atau setan atau menjadi korban, ataupun alat-alat tipu muslihat. Yang kedua, sebagai cara yang dilakukan untuk mengusir setan secara resmi di dalam nama Tuhan. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan tentang eksorsisme. Yang pertama pada KGK 1673, kalau gereja secara resmi dan otoritatif berdoa atas nama Yesus Kristus, supaya seorang atau satu benda dilindungi terhadap kekuatan yang jahat dan dibebaskan dari kekuasaannya. Dalam bentuk sederhana, eksorsisme dilakukan dalam upacara pembaptisan. Eksorsisme resmi atau yang dinamakan eksorsisme besar hanya dapat dilakukan oleh seorang imam dan hanya dapat persetujuan uskup saja. Ada dua macam eksorsisme. Yang pertama, eksorsisme sederhana yang dilakukan terhadap katekumen oleh imam yang membaptis. Yang kedua, eksorsisme yang resmi atau besar, atau pada kasus orang-orang yang kesurupan atau terkena pengaruh orang jahat. Bentuk eksorsisme ini hanya dapat dilakukan oleh imam yang ditunjuk secara khusus oleh uskup. Ia haruslah seorang yang kudus, dalam artian bisa kita bilang berakar kuat dalam doa, sabda Allah, sakramen, puasa, mati raga, dan rendah hati dengan mengandalkan kekuatan Tuhan saja. Sebelum melakukan ritus eksorsisme, iman itu sendiri haruslah mengaku dosa di sakramen tobat terlebih dahulu, atau setidak-tidaknya mengucapkan 2 acts of contrition dan sedapat mungkin mempersembahkan misa dan memohon pertolongan Tuhan dengan doa-doa yang khusyuk. Selanjutnya, 2 ritus eksorsisme yang hanya dapat diucapkan oleh imam dengan kuasa gereja yang ditujukan pada orang yang positif dinyatakan kerasukan setan. Gereja memang menyarankan agar kita berhati-hati untuk menyatakan bahwa seseorang benar-benar kerasukan, sebab di banyak kasus orang yang kelihatan terganggu bukan disebabkan oleh kerasukan setan, tapi oleh
boleh juga karena hal-hal lain, seperti ada gangguan kejiwaan, penyakit, ataupun tekanan emosional. Untuk ini memang diperlukan